Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas pelajaran matematika peminatan, yaitu materinya adalah persamaan trigonometri yang kedua. Nah, biasanya ini diajarkan pada kelas 11 ya. Kemarin kan kita sudah membahas tentang persamaan trigonometri yang sinnya pada persamaan trigonometri yang pertama. Nah, yang pada yang pertemuan ini kita akan bahas yang kosinusnya. Jadi konsepnya sama, hanya saja rumusnya saja yang berbeda. Jadi kalau adik-adik sudah bisa yang sin, insya Allah bisa yang cos juga. Jadi kita langsung lihat grafik Y sama dengan cos X. Nah, ini grafiknya. Bisa kita lihat kan. Nah, jadi yang biasa kita lihat di tabel sudut istimewa itu yang ini. Dari sini sampai sini. Kalau yang sampai 360 sudut istimewanya. Kalau yang cuma sampai 10 dari sini ke sini. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa grafik Y sama dengan cos X itu berulang. Kan? Nah, jadi kalau kita mau mencari nilai yang lebih besar dari 360, gimana caranya? Nah, kalau misalnya kita mau cari nilai Y, berapa nilai Y-nya kalau cos 0? 1. Kalau cos 90, 0. Kalau cos 180, minus 1. Kalau cos 270 derajat 0 juga. Kalau cos 360 1. Nah, jadi bisa kita lihat interval dari grafik Y sama dengan cos X ini tidak pernah lebih dari 1 dan tidak pernah kurang dari minus 1. Nah, tapi kalau kita mau cari yang lebih dari 180 bagaimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan rumus berikut. Jika cos X sama dengan cos A, maka X sama dengan A ditambah K dikali 360. Ini sama ya dengan yang sin kemarin. Atau, di sini yang beda. X sama dengan min A ditambah K dikali 360 derajat. Di mana K adalah konstanta bilangan bulan. Nah, kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya adalah, satu, tentukan nilai-nilai X di mana cos X sama dengan 1 per akar 2 untuk interval minus 120 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 450 derajat. Nah, jadi yang perlu diingat itu interval batasnya. Jadi dia antara min 120 derajat dan 450 derajat. Artinya tidak boleh kurang dari 120 derajat, tidak boleh lebih dari 450 derajat. Nah, kita jawab. Pertama, terus lagi soalnya. Cos X sama dengan 1 per akar 2. Penyebut tidak boleh dalam bentuk akar ya, jadi kita harus merasionalkan bentuk akar dengan cara mengalihkan dengan sekawan. Nah, sekawannya itu berapa? Dikali dengan akar 2 per akar 2. Nah, 1 dikali akar 2 itu akar 2, akar 2 dikali akar 2 itu akar 4 atau 2 ya. Jadi kalau ada akar yang sama dikalikan, itu hilang akarnya. Jadi cos X itu sama dengan akar 2 per 2. Nah, ini sama juga ya, setengah akar 2 sama, akar 2 per 2 sama. Nah, sekarang kita lihat nilai cos berapa yang nilainya setengah akar 2. Cos berapa yang nilainya akar 2? Nah, ternyata cos yang bernilai setengah akar 2 itu adalah cos 45 derajat. Jadi, setengah akar 2 ini kita ganti dengan cos 45 derajat. Jadi, cos X sama dengan cos 45. Nah, di kedua ruas ada cos kan? Ini bisa dihilangkan. Jadi, tinggalnya X sama dengan 45 derajat. Dan 45 inilah A-nya. 45 derajat ini sebagai A. Lalu kita masukkan atau kita substitusikan pada rumus persamaan cos X. Nah, ya, kita substitusikan pada rumus untuk mencari nilai X pada persamaan cos X ya. Nah, ini dia rumusnya. Ingat, X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan minus A ditambah K dikali 360 derajat. Lalu kita ambil K-nya sama dengan 0. K ini sembarang ya. Boleh berapa aja. Kenapa nggak ambil minus? Karena batasnya 120. Kalau min 1 aja nanti kalau dikali 360, min 360 udah lebih.
Jadi di sini saya ambil K sama dengan 0. X sama dengan 45 ditambah 0 dikali 360. Jadi A-nya ini kita ganti, ditambah K-nya yang ini. Nilai K ini dari mana tadi? Sembarang, terserah. Dikali 360. X sama dengan 45 ditambah 0. Jadi 0 dikali 360 itu 0 nilainya. 45 tambah 0, 45 ya. Jadi nilai X-nya 45. Memenuhi? Iya, memenuhi. Jadi 45 itu ada di antara minus 120 derajat sampai 450. Jadi ini kita ambil, kita simpan dulu. Yang kedua, kita substitusikan ke sini. Ke rumus yang kedua, X sama dengan min 45. Dari mana? Dari sini. 45 minusnya dari mana? Dari rumus. K-nya kita ganti dengan 0, 360 derajat. Dikali 360. 0 dikali 360 derajat itu 0. Berarti X sama dengan min 45 tambah 0. Min 45 tambah 0 sama dengan min 45. Nah, ini juga memenuhi. Karena min 45 ini lebih besar dari minus 120 derajat. Jadi ini memenuhi. Jadi ini juga kita simpan. Kita ambil. Nah, selanjutnya, tulis lagi ya. Rumusnya beda apa. Jadi kita X sama dengan A ditambah K dikali 360 atau X sama dengan min A ditambah K dikali 360. Nah, sekarang kita ambil untuk konstantanya atau K-nya sama dengan 1 coba. Nah, jadi kan dengan 1 nilai K-nya kita ganti. A-nya tetap ya, A-nya tadi 45 derajat. Jadi ini X sama dengan 45 derajat nilai A-nya ditambah K-nya diganti dengan 1 dikali 360. Itu dikali 360, 360, 45 ditambah 360 derajat. 45 tambah 360 derajat sama dengan 405. Jadi nilai X-nya 405. Ini memenuhi ya, karena tadi intervalnya tidak boleh lebih kecil dari min 120 dan lebih besar dari 450. Jadi kalau 405 masih memenuhi. Nah, sekarang X sama dengan min 45. Nah, ini untuk rumus yang kedua ya. Ditambah K-nya 1 kita ganti dikali 360 derajat. Min 45 derajat ditambah 360 derajat yaitu 315. Ini juga memenuhi karena dia lebih kecil dari 450 karena batas kita tadi 450 ya. Nah, selanjutnya untuk K2, boleh juga kalau mau dites K2, K-nya sebagai 2. Nah, itu nanti K2 dikali 360 kan 720, udah lebih dari 450, itu belum ditambah dengan A. Jadi udah cukup sampai sini saja. Berarti nilai X-nya adalah min 45, 315 derajat, 405 derajat. Nah, ini diurutkan dari yang kecil ke yang terbesar. Harus ya, harus diurutkan. Jadi inilah nilai-nilai X yang memenuhi. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang nomor 2. Tentukan nilai-nilai X yang memenuhi, itu bukan ya, memenuhi 2 cos X kurang 45 derajat sama dengan 1 untuk interval min 360 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360. Nah, jadi yang penting ini intervalnya ya. Minus 360 derajat sampai 360 derajat, berarti tidak boleh lebih kecil dari minus 360 derajat, tidak boleh lebih besar dari 360 derajat. Nilai-nilai X-nya apa saja? Nah, pertama tulis dulu soalnya lagi. Nih, 2 cos X dikurang 45 sama dengan 1. Nah, ini pindahkan duanya. Nah, kalau ini dia kali ya kan, 2 dikali cos. Nanti kita kali silang, kita pindahkan ke bawah. Jadinya cos X dikurang 45 derajat sama dengan 1/2. Nah, sebenarnya salah ya metode kali silang. Itu yang biasa kita ajarkan di sekolah. Kita belajar di sekolah. Tapi sebenarnya itu kedua-dua sama-sama dibagi 2. Tapi nggak apa. Kita bilangnya aja nih kali silang ya. Jadi ini kita silang ke bawah. Jadi ini dia. Cos X dikurang 45 derajat sama dengan 1/2. Nah, ingat cos berapa yang nilainya setengah. Nah, cos 60 derajat. Jadi cos 60 derajat itu nilainya setengah dari mana sih taunya? Nah, itu ingat dari tabel sudut istimewa. Nah, jadi kita ganti
cos X kurang 45 derajat setengah kita ganti dengan cos 60. Nah, karena kedua ruas ada cos ini bisa dihilangkan. Jadi X kurang 45 sama dengan 60. Nah, ini biar aja begini. Nah, X kurang 5 itu dia menjadi X-nya yang kita sebut dengan X, yang 60 derajat itu adalah sebagai A-nya. Nah, ini karena berhubung lembarannya sudah habis, nah jadi ini nanti tulis lagi aja, ini ditulis lagi ya, tulis lagi biar mudah. Nah, jadi ditulis lagi sini, ini intervalnya udah ditulis duluan ya, karena ingat intervalnya minus 360 derajat lebih kecil dari X lebih kecil dari 360 derajat, supaya nggak lupa, jadi saya tulis lagi. Jadi X kurang 45 derajat sama dengan 60 derajat. Ini tadi X kurang 45 derajat ini sebagai X-nya, 60 derajat sebagai A-nya. Nah, jadi kita masukkan atau kita substitusikan pada rumus kosinusnya. X sama dengan A tambah K dikali 360 atau X sama dengan min A ditambah K dikali 360. Nah, X-nya kita ganti dengan X kurang 45. Berarti X dikurang 45 sama dengan 60 derajat. A-nya kita ganti 60 derajat, K dikali 360 atau. Nah, jadi kita pindahkan min 45-nya, kita pindahkan ke ruas kanannya. Jadi tambah ya, minus jadi plus, berarti X tambah 60 derajat ditambah 45 derajat ditambah K dikali 360. Jadi ini min 45 kita pindahkan menjadi plus 45 derajat. 60 derajat ditambah 45 derajat berarti 105 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ya, itu untuk rumus yang pertama. Untuk rumus yang kedua, X-nya kita ganti dengan X kurang 45 juga, sama dengan min A-nya min 60 derajat dari sini. A-nya minnya karena soal ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita pindah ruas lagi, min 45-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadinya X sama dengan min 60 derajat ditambah 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Min 60 derajat ditambah 45 derajat itu min 15 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, jadi yang sekarang yang kita pakai itu bukan yang ini lagi, tapi yang ini, yang sudah kita rombak. Kedua. Nah, kita ambil K-nya sama dengan min 1. Kenapa? Karena min 360 ya. Kalau min 2 kan udah min 720 derajat, udah lebih. Nah, jadi kita ambil min 1. Untuk K sama dengan min 1, berarti kita masukkan ke rumus yang ini, yang baru, yang sudah kita ubah. Di X sama dengan 105 ditambah min 1. K ini kita ganti dengan min 1 dikali 360 derajat. Atau X-nya min 15 derajat dari sini, ditambah K-nya kita ganti min 1 dikali 360 derajat. Ini simpan dulu yang nomor 2, selesaikan dulu yang persamaan rumus yang pertama. X sama dengan 105 derajat dikurang 360, dimana 360 ini dari min 1 dikali 360 derajat. Jadinya min 360 derajat. 105 dikurang 360 derajat berapa? Min 225 derajat. Nah, ini memenuhi karena min 225 derajat ini lebih besar dari min 360 derajat. Jadi ini disimpan. X sama dengan min 15 derajat dikurang 360 derajat dari mana? Karena min 1 dikali 360 min 360. Berarti nilai X-nya adalah min 375 derajat. Nah, ini lihat min 300 nggak salah ya, min 375 derajat lebih besar, lebih kecil dari min 360 derajat. Berarti ini tidak memenuhi. Nah, jadi ini tidak usah dimasukkan ke nilai X-nya. Sekarang terus lagi rumusnya, bukan rumus yang aslinya ya, rumus yang telah kita ubah. X sama dengan 105 derajat ditambah K dikali 360 atau X sama dengan min 15 derajat ditambah K dikali 360. Ingat intervalnya tadi berapa? Min 360 sampai 360 ya. Jadi tadi udah 0, berarti sekarang K sama dengan 0. Tadi min 1 maksudnya ya. Jadi sekarang K sama dengan 0. Ingat, K-nya ini dari mana? Sembarang. Jadi X sama dengan 105 derajat ditambah K-nya 0. K-nya kita ganti 0. Karena ini. Dikali 360 derajat. Nah, 105
ditambah 0 kali 360 berarti 0, berarti nilainya 105. Ini memenuhi karena dia lebih besar dari minus 360 derajat dan lebih kecil dari 360 derajat. Nah, sekarang kita lihat ke persamaan yang kedua. X sama dengan min 15 derajat ditambah K-nya kita ganti 0 dikali 360 derajat. 0 dikali 360 derajat berarti 0, berarti X-nya sama dengan min 15 tambah 0 sama dengan min 15. Ini juga memenuhi karena min 15 lebih besar dari min 360 derajat dan lebih kecil dari 360 derajat intervalnya. Nah, sekarang kita substitusi K-nya sama dengan 1. K-nya ini nilainya sembarang ya. Saya ingatkan lagi. Nah, jadi X sama dengan 105 derajat ditambah K-nya 1. K-nya kita ganti dengan 1 dikali 360 derajat. X sama dengan min 15 derajat kita ganti K-nya dengan 1. K-nya 1 dikali 360 derajat. Nah, selesaikan dulu yang ini. X sama dengan 105 derajat ditambah 1 dikali 360, 105 dikali 360 derajat adalah 465. Ini tidak memenuhi karena, kenapa? Karena sudah melebihi dari 360 derajat. Jadi ini tidak memenuhi. X sama dengan min 15, kita lihat ke persamaan 2. X sama dengan min 15 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Nah, minus 15 derajat, 1 dikali 360 derajat ada 360 derajat. Berarti minus 15 derajat ditambah 360 derajat itu X-nya sama dengan 345 derajat. Nah, ini memenuhi karena belum mencapai 360 derajat. Nah, jadi udah cukup. Kenapa? Karena kalau K-nya sama dengan 2 udah lebih ya. Nah, jadi nilai X-nya itu diambil yang berbeda. Kalau yang sama ditulis 1 aja. Tapi ini kebetulan beda semua. Nah, dan diurutkan dari yang paling kecil. Jadi yang paling kecil itu min 225 derajat, min 15, 105, dan 345 derajat. Jadi itulah nilai X. Nah, sekian untuk hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Nah, jangan lupa di follow IG saya, di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.